Baik, kali ini kita akan bahas materi tentang agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda ini terjadi sebanyak 2 kali, makanya ada agresi militer Belanda yang pertama dan juga ada agresi militer Belanda yang kedua. Tapi kali ini kita akan bahas tentang agresi militer Belanda yang pertama, itu yang berkaitan dengan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati sebelumnya itu terjadi itu pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 1946. Itu sudah mendapatkan butir-butir yang disepakati antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Ada 4 butir isi dari hasil dari kesepakatan dari perjanjian atau perundingan Linggarjati. Singkatnya bisa saya sebutkan itu tentang yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat ataupun NIS. Yang ketiga, pemerintahan Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda tapi dipimpin oleh Raja Belanda. Dan yang keempat itu pembentukan negara Indonesia Serikat dan juga Uni Indonesia Belanda itu diusahakan akan selesai pada 1 Januari 1949. Tapi setelah itu terjadi, orang Belanda ternyata masih melancarkan yang namanya membuatkan beberapa taktik-taktik tidak sesuai dengan perjanjian Linggarjati yang sebelumnya terjadi di bulan November. Karena ternyata di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati tadi, itu ternyata Belanda masih terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi perjanjian Linggarjati. Nah, karena pada dini hari itu tanggal 21 Juni 1947 itu tepat hari 71 tahun yang lalu, ibu kota Republik Indonesia lebih ramai dari biasanya karena Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambil alih paksa daerah-daerah di wilayah Sumatera dan juga Jawa yang menurut kesepakatan sebelumnya itu merupakan wilayah bagian dari Republik Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa pada tanggal 21 Juli itu keadaan Indonesia ramai? Karena pada tanggal 21 itu tengah malam, pihak Belanda ini melancarkan aksi yang disebut dengan aksi polisional ataupun Operation Produk. Jadi aksi ini dilakukan oleh Belanda untuk menyatakan bahwa dia tidak lagi merupakan bagian dari Indonesia, karena pada tanggal 20 Juli ini Van Mock ini menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terkait dengan perjanjian dari Linggarjati. Pada tanggal 20 Juli tadi, Belanda ataupun yang diwakili oleh Van Mock itu menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terkait dengan perjanjian Linggarjati. Jadi, maka dari itu Belanda menyebutkan bahwa gerakan mereka itu ataupun Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mock ini menyebutkan aksi yang mereka lakukan itu dengan istilah Operate Produk. Jadi Van Mock ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang resmi disepakati tanggal 25 Maret itu tidak berlaku lagi. Dan setelah menyatakan itu, maka pada tanggal 21 tadi, pada tanggal 21 Belanda menyerang yang namanya wilayah Jawa dan juga Sumatera, dan istilah itu kita kenal dengan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi pada saat pertempuran itu terjadi, bukan barang tentu orang Indonesia itu menyerah begitu saja. Jadi karena Indonesia juga melakukan perlawanan, maka terjadi dong pasti tempur-tempuran. Jadi di beberapa daerah itu terjadi aksi pembalasan. Bahkan orang-orang Cina di Jawa Barat dan juga kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur itu dibunuh loh. Jadi beberapa orang Belanda ini termasuk Van Mock ini melanjutkan merebut Yogyakarta. Tadi ada dia sudah merebut Jawa
dan juga Sumatera kali ini juga merebut yang namanya Yogyakarta dan membentuk satu pemerintahan republik yang lebih lunak. Tetapi pihak Amerika dan juga Inggris tidak menyukai yang namanya aksi polisional ini tadi. Jadi akhirnya orang Amerika dan juga Inggris membujuk orang Belanda untuk menghentikan aksinya, untuk menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Tetapi ibu kota Republik Indonesia ini dapat dikuasai oleh orang Belanda. Jadi otomatis dong orang Indonesia kalau sudah sudah dikuasai oleh orang Belanda, kalau mau berhubungan ke luar negeri itu sangat susah karena pelabuhan-pelabuhan itu telah dikuasai oleh orang Belanda secara baik itu secara ekonomi, baik itu secara politik. Jadi daerah-daerah penghasil beras juga dikuasai oleh orang Belanda karena memang itu tujuannya. Petani, pertanian, pabrik dan yang lainnya memang itu yang ingin dikuasai oleh orang-orang Belanda. Nah, walaupun dengan begitu bukan berarti mental Indonesia itu dapat dihancurkan oleh tentara Belanda, tapi malah menjadi cambuk untuk orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia agar terus melakukan yang namanya mencari cara agar bagaimana caranya agar orang Belanda ini bisa dikalahkan oleh orang Indonesia. Jadi pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan juga Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dengan Belanda ini dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Jadi permintaan itu pun diterima baik dan dimasukkan ke dalam sidang PBB. Dan pada tanggal 1 Agustus ini, pada tanggal 1 Agustus 1947 itu keamanan PBB memerintahkan untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 1947. Jadi sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, itu Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsuler jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Jadi karena sudah ditangani sama PBB, akhirnya orang Belanda ini menyatakan akan menerima resolusi dari PBB untuk menghentikan agresi yang mereka lakukan. Maka peristiwa itu disebut dengan agresi militer Belanda yang pertama. Tapi nggak sampai hanya di situ, Belanda masih terus melakukan taktiknya agar Belanda itu tetap berada di Indonesia. Seperti apa kelanjutannya? Nanti akan kamu lihat di video yang berikutnya.